Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulul Hidayah, dosen dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Video kali ini akan menjelaskan terkait dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk Serdos 2025 gelombang yang pertama. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Perencanaan Wilayah dengan kode mata kuliah PWKL 4309. Mata kuliah ini menjelaskan terkait dengan esensi dari perencanaan, kemudian tinjauan sejarah teori praktik dari perencanaan, paradigma perencanaan, proses perencanaan, model-model yang ada dalam perencanaan wilayah, kemudian baik dari era postmodern, kemudian bagaimana politik, etika, dan sistem penilaian perencanaan serta evaluasi perencanaan wilayah. Di mana dalam mata kuliah ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu menganalisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan wilayah dan menerapkan prinsip, konsep, serta teori perencanaan kewilayahan itu sendiri. Secara khusus, materi dari mata kuliah perencanaan wilayah ini mengharapkan, mahasiswa untuk bisa menjelaskan ruang lingkup dari perencanaan wilayah, kemudian bagaimana perkembangan teori lokasi, menjelaskan teori pertumbuhan wilayah, menganalisis model proyeksi penduduk wilayah, serta menganalisis model, input-output, serta, social accounting metric, menganalisis prosedur dan proses perencanaan wilayah, menganalisis perencanaan wilayah, menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan wilayah, serta menganalisis, berbagai, eee, persoalan dalam perencanaan wilayah. Dengan materi utamanya ada 9, yaitu ruang lingkup perencanaan wilayah, perkembangan teori lokasi, teori pertumbuhan wilayah, model proyeksi penduduk yang digunakan untuk perencanaan wilayah, kemudian model input dan output, serta social accounting metric, kemudian prosedur dan juga proses perencanaan wilayah, analisis perencanaan wilayah, strategi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan wilayah, serta kapital selekta perencanaan wilayah. Nah, rekan-rekan mahasiswa, mata kuliah perencanaan wilayah, ini memiliki, berbagai model atau metode pembelajaran. Ada yang sinkronus dan juga asinkronus. Untuk teman-teman yang memilih metode pembelajaran asinkronus bisa ditempuh melalui tutorial online dengan e-learning atau belajar mandiri. Dan juga yang sinkronus, teman-teman bisa mengikuti tutorial webinar dan juga tutorial tatap muka, yang mana proses pembelajaran ini akan berlangsung selama 16 minggu. Dalam komponen penilaian, untuk teman-teman yang memilih belajar mandiri, teman-teman akan mendapatkan, tugas mata kuliah, ada 3 kali tugas mata kuliah dengan bobotnya 20%, yang mana 80%-nya akan diambil dari UAS atau ujiannya. Teman-teman bisa memilih ujian online atau ujian tatap muka. Kemudian untuk teman-teman yang memilih, tutorial online, maka komposisi nilainya 30% diambil dari proses pembelajaran di tutorial online, kemudian 70%-nya diambil dari, diambil dari ujian. Nah, yang mana di dalam proses tutorial online itu akan dinilai kehadiran rekan-rekan sekalian sebesar 20%, diskusi 30%, dan juga tugas 50%. Untuk teman-teman yang memilih tutorial tatap muka dan juga tutorial webinar, komposisi nilainya 50% dan juga 50%-nya dari UAS. Dari 50% itu terbagi dari 3 komponen, yaitu kehadiran, keaktifan, dan juga tugas. Kehadiran memiliki bobot yang lebih besar, yaitu 40%, keaktifan 30%, sedangkan tugas 30%. Proses, metode pembelajaran tersebut, baik tatap muka, belajar mandiri, maupun, tutorial online, akan, berpengaruh, terhadap nilai akhir kelulusan teman-teman sekalian apabila nilai UAS minimal 30 poin. Di sesi ke-8 atau di materi ke-8 dalam, keseluruhan, materi perkuliahan perencanaan, wilayah, yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat
dalam perencanaan wilayah. Di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan atau kita akan berdiskusi terkait dengan konsep dasar pemberdayaan, urgensi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan wilayah, strategi pemberdayaan masyarakat, kendala dan juga solusi permasalahan dan pemberdayaan masyarakat. Baik, ketika teman-teman mendengar atau ya berbicara terkait dengan pemberdayaan masyarakat, mungkin apa yang ada di pemahaman teman-teman sekalian terkait dengan pemberdayaan masyarakat? Mungkin boleh berpendapat. Boleh? Melibatkan masyarakat, Ibu. Mm-mm. Silahkan. Melibatkan masyarakat dalam merencanakan, Bu, atau membuat perencanaannya, Bu. Melibatkan masyarakat dalam eh, perencanaan, boleh. Yang lain mungkin, Baik, Bu. ya. Mungkin mengenai bagaimana eh, eh, dari mahasiswa ataupun dosen itu bisa mendampingi masyarakat ke arah yang lebih baik gitu. Yang tadinya mungkin nggak bisa apa namanya berusaha jadi bisa wirausaha dan menghasilkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup gitu, seperti pelatihan ataupun juga membangun infrastruktur dan bantu-bantu seperti itu, Bu. Ya, baik. Ada lagi yang mau berpendapat mungkin sebelum saya simpulkan? Ya, boleh. Ya, pada prinsipnya apa yang teman-teman sampaikan tadi Mas Noval dan juga Mbak Selvi adalah benar gitu ya. Pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat itu adalah sebuah proses untuk membangun kemampuan, membangun kapasitas, membangun kompetensi dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mengendalikan atas hidup mereka sendiri. Artinya mereka berdaya gitu ya. Mereka memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menentukan bagaimana sih arah kehidupannya gitu ya. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi em, dalam konteks perencanaan wilayah, pemberdayaan masyarakat ini, ya kata kuncinya adalah berdaya. Masyarakat ini berdaya untuk menentukan bagaimana arah perencanaan wilayah yang ada di wilayahnya masing-masing gitu ya. Baik dari segi dalam ruang lingkup area perdesaan, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten atau wilayah nasional. Jadi ada kemampuan masyarakat untuk menentukan mau kemana sih atau mau seperti apa sih perencanaannya atau program yang ada di wilayahnya masing-masing begitu ya. Untuk tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik begitu. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat, ya pemberdayaan masyarakat ini memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan partisipasi dari masyarakat, kemudian meningkatkan kemampuan dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, gitu ya, dan punya kepercayaan dan kerjasama yang baik dalam proses pembangunannya, gitu ya. Nah, prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat itu, prinsip utamanya adalah partisipasi. Jadi, partisipasi atau keterlibatan dari seluruh eh, elemen masyarakat, komponen di dalam masyarakat itu terlibat. Ya, partisipasi. Itu menjadi komponen utama. Jadi, kemudian eh, prinsip yang kedua adalah berbasis kebutuhan. Jadi, dalam proses pemberdayaan masyarakat ini harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing atau sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok atau masing-masing area gitu ya. Dengan eh, dengan prinsipnya kita bisa meningkatkan kapasitas dan ya tadi ya kualitas dari masyarakat atau kelompok masyarakat itu sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan muncul kemandirian. Artinya eh, dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka, begitu. Nah, kemudian kesetaraan. Jadi di dalam kelompok masyarakat ini tentu di dalamnya ada kelompok-kelompok. Ya misalnya kelompok perempuan, kelompok petani, kelompok pemuda, dan lain sebagainya. Nah,
Dalam pemberdayaan masyarakat ini mereka harus memiliki kesetaraan, artinya mereka memiliki hak yang sama untuk bersuara, untuk menentukan arah kemana sih program yang tepat gitu ya untuk pembangunan di wilayahnya. Gitu. Prinsip yang lain yaitu transparansi. Jadi biasanya dalam proses pembangunan itu tentu berkaitan dengan dana-dana yang diolah untuk merealisasikan program-program. Ini harus ada transparansinya, gitu ya, supaya eh, hal ini bisa memberikan kebaikan untuk semuanya, artinya tidak ada hal-hal yang menyimpang begitu. Nah, kemudian kerjasama, tentu dalam proses pemberdayaan kita tidak bisa sendiri, gitu ya. Ada pihak-pihak luar yang mendukung kesuksesan dari program pemberdayaan itu sendiri. Ya, misalnya bisa jadi dari swasta melalui program CSR, dari perguruan tinggi melalui program pengabdian, begitu ya. Atau hal-hal lainnya dengan pemerintahan melalui program pendampingannya begitu. Jadi kerjasama ini harus dibangun untuk mengoptimalkan dari proses pemberdayaan itu sendiri. Selanjutnya, eh, apa sih urgensi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan wilayah gitu ya? Yang pertama tentu pemberdayaan masyarakat ini sangat penting dalam perencanaan wilayah, khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunannya. Jadi tadi masyarakat sendiri yang menentukan kemana arah pembangunan mereka, gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian mendorong transparansi akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Nah, ini sangat penting tadi untuk membangun keberlanjutan dari program tersebut tentu harus ada transparansi eh, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang tidak diinginkan selama program eh, dilakukan gitu ya. Kemudian memperkuat kapasitas lokal dan kemampuan mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Jadi poinnya adalah kemandirian. Tentu tujuan utama dari pembangunan atau perencanaan suatu wilayah adalah supaya kita bisa menjadikan wilayah itu mandiri, gitu ya. Jadi tidak bergantung mungkin dengan anggaran pemerintah, dengan program-program yang diberikan pemerintah, tapi mereka bisa berdaya, gitu ya. Wilayah tersebut bisa berdaya, bisa mandiri, bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri gitu ya, dengan pengembangan di wilayahnya itu sendiri gitu ya. Kemudian meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan sehingga berkelanjutan. Nah ini ya berkelanjutan gitu. Jadi program-program positif yang sudah dimiliki dalam satu area itu bisa berlanjut gitu. Nah, kemudian dalam perencanaan wilayah kita juga ada beberapa dasar hukum yang mendasari kenapa sih keterlibatan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat ini menjadi sangat penting dalam perencanaan. Pertama, yang paling utama kitab suci kita para perencana yaitu Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Di sana sudah jelas menjelaskan bahwa eh, penataan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan itu serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Jadi di sini sudah di state di sana bahwa dalam proses perencanaan tata ruang termasuk dalam sana perencanaan wilayah itu harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga di sana menjelaskan atau mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional itu harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Pun dalam Undang-Undang Desa di sana menekankan bagaimana partisipasi masyarakat itu dalam perencanaan, dalam pelaksanaan eh, dan juga monitoring, evaluasi atau pengawasan pembangunan desa itu harus melibatkan eh, masyarakat. Dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah pun di sana juga menjelaskan bahwasanya harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, gitu ya. Kemudian dalam peraturan menteri turunannya juga dijelaskan bahwa pembangunan perdesaan itu harus memiliki atau mempunyai unsur pemberdayaan masyarakat. Artinya memang keterlibatan masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting dalam proses perencanaan satu wilayah begitu.
Kemudian ini adalah proses dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, gitu ya. Dimulai dari menganalisis bagaimana permasalahan atau kebutuhan atau potensi yang dimiliki, kemudian menentukan kebijakannya, apa saja yang menjadi tujuannya, kemudian siapa yang melakukan, gitu ya, dan bagaimana, kemudian menyusun model dari pengembangan skenario atau strategi implementasinya, kemudian mengimplementasi, setelah melakukan implementasi program, kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi dan juga analisis kembali gitu ya. Tentu dalam proses pembangunan atau pengembangan model pembangunan ini harus selalu berkaitan atau selalu terkait dengan nilai, minat, dan tujuan yang ingin dicapai dari masyarakat atau dari kelompok masyarakat yang ada di satu wilayah. Dalam pemberdayaan masyarakat ini ada beberapa eh, teknik atau pendekatan yang bisa dilakukan, tapi yang mungkin mudah dipahami dan sering digunakan adalah partisipasi rural appraisal atau PRA, gitu ya. Di mana dalam proses proses pemberdayaan masyarakat atau pelibatan masyarakat dalam perencanaan itu diawali dari proses observasi atau menentukan atau menganalisis bagaimana sih kondisi mereka sendiri gitu ya. Jadi sebagai perencana kita juga bisa berfungsi sebagai fasilitator begitu ya. Jadi kita memfasilitasi masyarakat supaya bisa menemukanali masalah dan juga potensi yang ada eh, pada wilayahnya mereka masing-masing begitu. Nah, adapun teknik yang eh, sering atau beberapa yang bisa kita gunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat di awal-awal gitu ya, dalam proses eh, penentuan potensi dan masalah itu dengan pemetaan partisipatif. Nah, ini gambarannya dulu ya teman-teman, kalau misalnya kita eh, lama atau dalam kondisi yang ya kayaknya sekarang udah mulai bergeser. Jadi kalau dulu sistemnya adalah membuat sketsa desa gitu. Em, Masyarakat kita ajak untuk menggambar atau memahami secara spasial wilayah mereka itu seperti apa gitu ya, dengan menggambar sketsa, oh daerah sawah di sini, daerah permukiman di sini gitu ya. Tapi kalau sekarang kita sudah biasanya kita sudah siapkan peta gitu ya, peta cetak gitu, kita sudah cetakkan atau ya di kita print peta hasil dari citra satelit, terus kita bawa ke mereka sehingga mereka tinggal mengarsir di atas peta yang sudah ada. Nah, ini gambarannya dulu kurang lebih seperti ini, gitu. Jadi tujuan membuat peta ini adalah supaya masyarakat tadi ya mudah untuk memahami bagaimana potensi dan masalah yang ada, kemudian secara spasial gitu ya. Kalau sekarang dengan pemetaan yang pemetaan digital yang lebih baik memungkinkan kita bisa mendapatkan ukuran-ukuran yang tepat dalam proses penyusunan rencana begitu ya. Jadi misalnya, oh mereka merasa kayak ada masalah di jalan yang rusak gitu ya. Nah, kita dengan ARGIS gitu ya, yang teman-teman juga sudah pelajari bersama, kita bisa tahu oh jalan rusaknya itu sebelah mana gitu ya, di bagian mana. Ketika merencanakan itu loh di RW sekian atau di jalan apa gitu ya ada kerusakan yang harus kita perbaiki gitu ya. Berapa besar dana yang kita butuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dengan pemetaan yang jelas gitu ya, kita bisa tracking, kita bisa ukur dengan jelas dan kita bisa menyusun rencana program yang akurat begitu dengan dukungan data spasial yang baik. Nah, kemudian metode lainnya yaitu dengan mengajak masyarakat untuk membuat kalender musim. Nah, kalender musim ini khususnya untuk wilayah-wilayah yang pertanian yang memiliki keberagaman komoditas di wilayahnya, kita bisa tentukan atau kita bisa buat peta gitu. Oh, dari bulan Januari sampai Desember untuk komoditas X itu apa gitu ya.
atau musimnya apa sih, musim panas atau musim dingin gitu, cenderungnya seperti apa gitu ya, sehingga itu bisa menentukan oh kalau misalnya musim hujan biasanya sering banjir di wilayah-wilayah ini gitu ya. Oke, kalau kita mau melakukan perbaikan tidak mungkin di musim-musim hujan tersebut. Jadi kita harus memilih kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pembangunan atau melaksanakan program A atau program B. Nah, itu kita bisa dengan berpatokan pada kalender musim yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kemudian aktivitas harian. Nah, ini kita mengajak masyarakat untuk merumuskan begitu ya, bagaimana aktivitas harian dari masyarakat secara umum di satu wilayah tersebut gitu. Oh, kalau anak-anaknya aktivitasnya seperti ini biasanya. Kalau remajanya seperti ini, kalau bapak-bapaknya seperti apa, kalau ibu-ibunya seperti apa gitu. Sehingga ketika kita melakukan atau menentukan program-program pemberdayaan yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok ibu-ibu atau kelompok bapak-bapak atau kelompok remaja, kita bisa tahu gitu. Kapan waktu yang tepat untuk bisa eh, memberikan program tersebut, misalnya entah program penyuluhan atau pelatihan, gitu secara tepat waktunya dan eh, dengan mendapatkan partisipasi peserta yang cukup banyak. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan pendekatan pohon ya problem tree atau pohon masalah. Ya, jadi kalau pohon itu kan dari akar sampai ranting gitu ya, yang paling atas paling bawah ada akar. Jadi apa sih masalah-masalahnya gitu ya. Kita cari akar-akar masalahnya seperti apa. Kemudian masalah utamanya apa. Dan kemudian dari masalah utamanya ini nanti sebabnya atau dampaknya kemana gitu ya. Rantingnya itu apa kalau misalnya ini mungkin oh di sana ada masalah demam berdarah ini disebabkan oleh apa nyamuknya apa sarang apa yang menyebabkan kotor tempat yang kotor dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian dampaknya apa kebutuhan apa gitu ya. Oh banyak rumah sakit yang apa yang kapasitasnya tidak memenuhi misalnya. Terus apa. Nah, kemudian metode lainnya bisa juga dengan penelusuran sejarah. Jadi ini kita menelusuri sejarah atau asal-usul dari wilayah atau kampung atau desa itu seperti apa gitu ya. Sehingga kita juga di sini bisa memetakan eh, apa saja kejadian yang sudah pernah ada gitu ya. Konflik-konflik yang muncul di wilayah itu apa dan seperti apa. Nah, ini kita bisa tahu sejarahnya gitu. Nah, kemudian metode lainnya yaitu dengan diagram Venn. Nah, ini tujuannya adalah kita ingin memetakan siapa saja sih stakeholder-stakeholder yang ada di wilayah tersebut dan bagaimana peranannya, seberapa besar peranannya dan bagaimana hubungan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok-kelompok lainnya gitu. Dia- Kita buat diagram Venn untuk bisa menggambarkan kondisi para pemangku kepentingan yang ada di satu wilayah tersebut gitu. Nah, kendala yang sering dihadapi gitu ya ketika eh, tem- teman-teman atau ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat adalah biasanya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi masyarakat. Kemudian ini juga disebabkan karena mungkin minimnya akses informasi dan teknologi yang ada di sana. Masyarakat juga utamanya masyarakat perdesaan gitu ya merasa kurang percaya diri dan punya motivasi untuk berpartisipasi. Wah, buat apa sih ikut-ikutan musyawarah dan lain sebagainya. Kadang eh, hal-hal seperti itu yang menjadi kendala ketika kita ingin melakukan pemberdayaan masyarakat atau melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Kemudian eh, dominasi elit lokal, jadi mungkin ada beberapa kelompok kepentingan yang dominan di masyarakat. Nah itu padahal pada prinsipnya kan kita harus kesetaraan ya, tidak ada yang dominan antara satu kelompok kepentingan gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya. Terus kemudian keterbatasan anggaran dan sumber daya pendukung lainnya. Ya. Biasanya anggaran menjadi kendala utama dalam pemberdayaan masyarakat dan juga pelibatan masyarakat. Nah, kemudian juga solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan juga ya pelatihan ya. Kemudian menerapkan prinsip inklusivitas
kemudian penguatan pemberdayaan masyarakat dengan dukungan teknologi, dan monitoring evaluasi serta memastikan akuntabilitas dari eh, program pemberdayaan yang berjalan. Mungkin itu saja materi yang bisa kita diskusikan yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Saya buka diskusi mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa apabila ada pertanyaan. Monggo. Silakan teman-teman apabila ada yang bertanya mungkin. Ibu izin tanya, Bu. Hmm, Tadi saya lihat ada peta. hmm, Petanya itu apa, peta yang digunakan masyarakat untuk memberitahukan permasalahan itu apakah memang peta yang dibuat oleh masyarakat langsung? Karena sepertinya, nah ya ini Bu petanya itu memang digambarkan oleh masyarakatnya atau hmm. bagaimana Ibu? Terima Oh ya. kasih. Hmm. Sebenarnya dalam pemetaan partisipatif ada ini adalah model lama gitu ya, dengan keterbatasan mungkin eh, sampai sekarang juga masih bisa digunakan metode ini gitu ya. Apabila memang eh, kita sebagai fasilitator atau perencana ini tidak memiliki fasilitas penunjang atau peralatan gitu ya yang di lokasi tersebut untuk membuat peta gitu ya. Jadi kita mengajak masyarakat untuk membuat sketsa desanya atau sketsa wilayahnya. Jadi masyarakat sendiri yang membuat ini. Jadi masyarakat mereka, oh di sini jalan, oh di sini kantor kelurahan. Jadi mereka sendiri yang membuatkan. Nah, saat ini mungkin kita sudah hampir ya seluruh dari mahasiswa PK kayaknya bisa buat peta ya. Jadi biasanya ada nggak ya gambarnya di sini ya. Nah, biasanya kita buat eh jadi kita cetakkan petanya. Nah, kita cetakkan petanya sudah jadi seperti ini gitu ya. Kita cetakkan petanya baru kita minta masyarakat untuk menggambarnya. Jadi gambar sama prinsipnya yaitu mereka menggambarkan oh di mana lokasi perumahan, di mana lokasi sawah, di mana lokasi danau, jalan, dan lain sebagainya. Jadi memang masyarakat sendiri yang menggambarkan gitu. Tadi bisa kita siapkan dulu petanya, terus mereka oret-oret gitu ya di atasnya, atau kita memang siapkan kertas yang polos dan mereka menggambar sketsanya sendiri. Itu dalam teknik yang digunakan dalam partisipasi masyarakat. Oke, baik. Ada lagi mungkin pertanyaan teman-teman? Aku Ibu, Iya, boleh Mas Pak Iya. Nawal. Oke. Ini sih lebih ke apa ya? Kan kalau masalah teknis itu udah biasa ya. Mm, mm. Eh, dalam proses biasanya pemberdayaan masyarakat dari perencanaan wilayah itu biasanya kendala-kendala struktural yang sering ditemui itu kayak gimana gitu dan gimana cara ngadepinnya. Mhm. Iya, kendala-kendala struktural atau dan bagaimana cara menghadapinya. Tadi di belakang juga sudah saya sebutkan beberapa kendala teknis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Nah, yang paling sering muncul adalah yaitu ya kesadaran masyarakat gitu ya. Buat apa sih ikut-ikutan gini, ikut-ikut maksudnya ikut merumuskan atau ikut memberikan informasi gitu ya buat apa sih gitu ya itu yang paling sering dihadapi di awal-awal prosesnya dan yang bisa kita lakukan adalah pendekatan persuasif jadi kita harus ngobrol jadi mungkin kita nggak langsung datang terus mengajak gitu enggak tapi kita ngobrol-ngobrol santai dulu pendekatan mungkin satu dua kali kedatangan gitu terus menggali informasi ngobrol-ngobrol santai aja dulu baru kemudian ketika kita sudah atau kita bisa merasakan, kita pasti bisa merasakan bagaimana kondisi masyarakat itu apakah sudah nyaman dengan kehadiran kita atau belum gitu. Nah, ketika mereka sudah nyaman, sudah mulai bisa memberikan informasi banyak, nah baru kemudian kita ajak untuk yang melakukan proses perencanaan mulai dari penggalian informasi dan data itu secara lebih struktur.
Baik, mungkin terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu di sesi-sesi berikutnya. Saya tutup forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.